Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah, di video kali ini Sobat Kicau Mania kita akan menunjukkan beberapa kegiatan kita, kegiatan padat harian. Nah, jadi kalau untuk hariannya kita ini sebagai seorang penangkar burung murai batu juga mempunyai kesibukan yang berbeda-beda Sobat Kicau Mania, seperti halnya kami. Nah, untuk panen kami di bulan ini dan bulan depan kami memakai dua sistem, yaitu sistem lolo tangan dan sistem lolo indukan. Nah, bagaimana keseruannya? Simak terus video ini, tonton sampai habis. Nah, adapun kegiatan-kegiatan kami yang lainnya, kegiatan tambahan ya di sore hari, yaitu kami pergi ke gantangan di Latberan Sobat Kicau Mania untuk menghilangkan suntuk ya Sobat Kicau Mania. Ketika seorang penangkar itu sering di rumah ya tentu saja suntuk Sobat Kicau Mania, mulai dari meloloh kemudian memberikan makan. Nah, kegiatan-kegiatan tambahan seperti ini perlu kita lakukan Sobat Kicau Mania, apalagi kita punya amunisi ya, amunisi simpanan untuk kita mainkan. Ya, intinya kita silaturahmi ya, sama Kicau Mania silaturahmi di tempat-tempat event atau di perlombaan atau di Latberan Sobat Kicau Mania. Jadi ini tidak mengurangi nilai kita sebagai seorang penangkar, justru ini menambah nilai. Kita membawa kualitas, membawa nama tangkaran dan kualitas. Nah, perlu kami sampaikan juga Sobat Kicau Mania, murai batu yang kita perlombakan ini tentu saja akan dipertanyakan oleh pelanggan-pelanggan kita, apakah itu anakan, apakah itu pejantan yang ada di kandang. Ya, tentu saja mereka akan memesan anaknya. Itu justru menambah nilai dan harganya bisa mahal Sobat Kicau Mania, bisa 2 kali lipat dari harga trotolan pada umumnya. Nah, umpamanya umumnya itu trotol harga 1.500.000, anakan murai batu yang juara ini bisa di angka 2.500.000, 3.500.000, bahkan 5 juta. Nah, itu kalau untuk harga yang kemarin sebelum corona Sobat Kicau Mania. Nah, setelah adanya corona ini sedikit ada penurunan ya, penurunan minat. Nah, seperti itu, bukan penurunan harga, penurunan minatnya berkurang Sobat Kicau Mania. Jadi harga anakan terah itu di angka 2 juta, 2.500.000-an sampai 3 jutaan. Nah, itu untuk di kota kami masih harga seperti itu yang berkualitas dari indukan dan juga pejantan yang terah juara. Nah, di sini kami akan sampaikan juga Sobat Kicau Mania, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut ya mengenai harga trotolan. Ada kaitannya juga di dalam video ini, akan kami jelaskan kenapa harga trotolan itu anjlok. Nah, rata-rata banyak yang menjual tidak berkualitas dari terah yang tidak jelas. Nah, cobalah kita menangkarkan burung ini dari terah yang jelas, indukannya jelas, dari terah yang sangat jelas juga. Maka orang-orang, teman-teman kita juga akan memantau ya apa saja isi tangkaran kita. Kalau memang berkualitas tentu saja mereka akan antri Sobat Kicau Mania. Nah, tidak usah banyak-banyak Sobat Kicau Mania. Untuk di kandang itu kita ambil ya, untuk gacor-gacoran kita pisahkan ya, pejantan-pejantan gacoran. Nah, pejantan-pejantan terah kita juga pakai, dan juga terah-terah kualitas dan berprestasi. Tentu saja itu akan laris Sobat Kicau Mania, laris di pasaran. Apapun keadaannya, seperti di keadaan seperti sekarang ini ya, kesulitan ekonomi sangat sulit untuk di keadaan sekarang ini. Nah, langsung masuk ke pokok pembahasan Sobat Kicau Mania. Pokok pembahasan kita ini adalah kegiatan-kegiatan kita selama di tangkaran dan juga di luar tangkaran, kegiatan harian kita. Nah, selain kita panen rutin setiap bulan ya, tentu saja kita pemberian makan itu rutin setiap hari. Nah, baik yang murai batu pasangan baru berjodoh, belum berjodoh ya, belum angkut sarang, unjal, kemudian ada juga yang posisi masih zong, ada juga yang mabung, ada juga yang produksi lancar. Semuanya kita berikan makanan itu selayaknya Sobat Kicau Mania. Artinya pemberian app itu disesuaikan untuk beberapa fase ya. Kalian bisa cek lagi di playlist ya, fase bertelur seperti apa, fase penjodohan, fase unjal sarang, fase mengeram, hingga menetas, hingga fase panen seperti yang sekarang di hadapan video ini. Ini pola makannya berbeda-beda untuk menjaga kestabilan birahi, baik di lolo indukan maupun di lolo tangan. Nah, sering kami lakukan Sobat Kicau Mania, panen ini ada dua macam ya, panen sistem lolo tangan dan lolo indukan. Jadi kami menjalani kedua-duanya ini tentu saja bisa. Nah, kalau untuk hariannya Sobat Kicau Mania, pemberian makannya ini memang dikatakan boros untuk lolo indukan. Nah, untuk lolo tangan memang sedikit irit pola makannya karena kita sendiri yang mengatur. Nah, kalau untuk lolo indukan tidak bisa kita mengaturnya sendiri. Tentu saja pola makan disesuaikan juga dengan keadaan indukannya, jangan sampai cepat naik birahi. Kemudian asupannya juga harus yang bagus dan berkualitas, pola makan yang berkualitas. Hampir full jangkrik dan full kroto kita untuk di kandang ternak ini Sobat Kicau Mania, kalau untuk loloh indukan ya, untuk mendapatkan troto loloh indukan.
Nah, maka dari itu trotol lolo indukan ini dominan agak sedikit mahal daripada lolo tangan. Nah, kalau lolo tangan ya banyak juga kita gunakan itu aneka makanan instan ya, banyak untuk pakan lolohan itu. Nah, tidak seperti di kandang kami sobat kicau mania ya, itu dulu. Nah, sekarang ini kita loloh tangan ya, kita juga bisa pakai extra puding seperti jangkrik dan juga kroto full hampir setiap hari, dan juga asupan-asupan vitamin dan gizi dan kalsium bisa kita racik semua itu ada di pola makan playlist kami. Nah, kegiatan-kegiatan lainnya kita menjemur trotolan yang sudah berumur sobat kicau mania, trotol betina ya, kadang-kadang laku kadang-kadang tidak. Trotol betina ini juga ada yang kualitasnya biasa, ada kualitas yang sangat bagus sobat kicau mania, sangat bagus dari terah anakan 4 telur 4, kemudian induk betinanya itu di usia pastol sudah produksi. Nah, itu menurut kami terah bagus ya, selain turunan dari pejantannya yang berprestasi juga. Nah, itu harganya di angka 1 juta sampai 1.200.000 untuk betinanya saja sobat kicau mania. Apabila tidak laku tetap kami simpan, kami akan kembangkan, kami akan menambah kandang lagi insya Allah untuk ke depan ya sobat kicau mania. Nah, sobat kicau mania, di video ini akan kita jelaskan juga ya kenapa teman-teman kita banyak yang mengeluh ada yang stop ya menangkarkan burung murai batu. Nah, seperti yang kami sampaikan di awal tadi sobat kicau mania, menangkarkan burung murai batu ini tidaklah mudah, prosesnya sangat susah. Nah, selain itu sering dipertanyakan adalah kualitas, terah dan kualitas. Maka dari itu kita harus menunjukkan kualitas di tangkaran kita seperti indukan yang berprestasi, dan juga kita bisa mainkan ke lapangan, memberikan contoh, memberikan bukti kepada pelanggan kita, ini loh anakan murai batu kita, harganya juga sesuai. Nah, lama-kelamaan pelanggan banyak datang dan antri. Rata-rata burung murai batu, pemain burung itu rata-rata membeli murai batu yang berkualitas sobat kicau mania, bukan untuk pajangan di rumah ya. Ini sekali lagi kita sampaikan, murai batu itu sekarang ini dicari yang berkualitas untuk para pemain di lapangan, bukan untuk pajangan di rumah. Jadi penampilan tidak dianggap sobat kicau mania. Jadi percuma penampilan murai batu itu, ekor panjang penampilannya bagus, penampilannya keren ya kan, kalau dilombakan tidak bisa, itu percuma itu menurut kami. Karena ini didasarkan dari hobi. Kami menangkar burung murai batu ini juga didasarkan dari hobi. Mulai dari kami sering main ke lapangan, dan juga kami kecintaan kami untuk menangkarkan burung murai batu sampailah dengan sekarang ini penangkar. Jadi abdol, kita penangkar, kita juga main ke lapangan, juga mencari kualitas, mencari nama sobat kicau mania. Artinya kita ini kesibukan kita tidak sembarangan. Kita benar-benar mencetak trotol yang berkualitas dan bersaing kepada penangkar-penangkar lain. Jadi persaingan itu biasa sobat kicau mania. Di kota kami persaingan itu biasa, asalkan persaingan secara sehat. Nah, persaingan yang tidak sehat ini adalah penangkar-penangkar baru, rata-rata yang baru berhasil itu ya kan. Dan kita cek kadang-kadang tidak ada yang berkualitas. Maka dari itu mereka menjual murah, dan harganya pun bisa 1 juta, 1.200.000. Artinya mereka sudah mengaku kalah. Nah, penangkar-penangkar seperti ini biasanya nggak lama sobat kicau mania, karena mereka menangkarkan murai batu yang kurang berkualitas. Pembeli tidak ada, akhirnya dia jual murah, obral seperti itu, trotolan itu yang merusak. Nah, bagaimana kalau di kota kalian sobat kicau mania? Tentu saja kalian punya persepsi dan pandangan masing-masing ya. Tentu saja kalian bisa menilai sendiri. Nah, di hadapan kita ini sobat kicau mania, kita panen anakan murai batu usia 7 hari ke atas. Panen ideal untuk di lolo tangan. Jadi panen ideal itu menurut kami di usia 6 sampai 7 hari ya, agar indukan cepat bertelur lagi. Kita bisa jor ekstra puding seperti jangkrik, kroto, ulat ongkong, dan juga cacing, itu boleh, dan asupan-asupan vitamin, stimulan dan lain-lain bisa kita pakai. Kalian bisa cek di playlist video kami ya. Playlist video kami itu gudangnya video-video, gudangnya tema dan judul. Kalian bisa cek dan belajar di sana tanpa harus tanya-tanya. Kalian pasti bisa melihat, menonton itu lebih baik. Nah, lanjut masuk ke pembahasan sobat kicau mania, kembali ke kualitas. Jadi di penangkaran manapun tentu saja ada kualitas sobat kicau mania, apalagi penangkar yang sudah lama beternak burung murai batu dan pelanggannya sudah banyak di mana-mana dan sudah banyak antri.
Berbeda dengan penangkar burung murai batu yang tangkarannya lumayan banyak, katakanlah seperti itu, tapi tidak punya kualitas. Tentu saja dia akan kesulitan menjual. Akhirnya dia akan mengoper sampai ke depot-depot dan juga sampai ke pengepul-pengepul untuk dijual kembali. Dan harganya miring, harganya obral. Nah, itulah yang merusak Sobat Kicau Mania, merusak pasaran. Nah, berbeda dengan yang kualitas Sobat Kicau Mania, di tempat kami mereka memantau langsung ke kandang, bisa melihat sendiri, cek sendiri bagaimana indukannya, fighternya bagaimana, dan juga kualitasnya bagaimana, ya, perjalanannya juga bagaimana, sejarahnya bagaimana, itu bisa dinilai sendiri oleh pelanggan-pelanggan kami. Dan buat pemula Sobat Kicau Mania, terkhusus untuk pemula ini yang baru belajar ternak murai batu, kalian melihat ya beberapa keadaan kenapa anakan murai batu sekarang harganya murah-murah, ada juga yang kualitas harganya mahal, mungkin kalian bingung. Nah, jadi buat pemula Sobat Kicau Mania, kalau ingin menangkarkan burung murai batu, pilihlah pejantan dan juga induk betina itu yang berkualitas dari terah jelas. Jadi Sobat Kicau Mania harus punya poin seperti itu. Terus poin yang kedua adalah pilihlah murai batu lokal, pertahankan ya, misalnya turunan hutan Sumatera. Nah, jangan kita silang-silangkan dengan impor. Murai batu impor itu merusak genetik Sobat Kicau Mania. Jadi kalau untuk murai batu lokal ya disilangi dengan murai batu lokal juga. Umpamanya murai batu Bengkulu silangan murai batu Medan, atau murai batu Aceh silangan murai batu Medan, Pasaman, kemudian Nias, dan juga Bordan atau Borneo untuk kita mengambil seri FF4. Nah, itu bisa saja Sobat Kicau Mania, itu mempertahankan kualitas sebutannya. Nah, yang kedua adalah tinggal mereka menguji, pembeli ini di lapangan mereka menguji ya, apakah anakan-anakan murai batu itu mampu bersaing dan mampu mendapatkan prestasi. Nah, itu yang disebut kualitas. Jadi kualitas itu macam-macam Sobat Kicau Mania. Ada penangkar ini yang punya namanya berkualitas, tapi anakannya belum tentu berkualitas. Ada juga penangkar ini yang biasa-biasa saja ya, namanya juga ada kualitas dan juga tangkaran juga berkualitas, anakan murai batunya juga berkualitas ya. Termasuk penangkarnya sendiri berkualitas. Kenapa kita bilang berkualitas? Penangkarnya sendiri bisa main ke lapangan. Nah, penangkar itu bisa menunjukkan kualitasnya sendiri Sobat Kicau Mania. Di sela-sela kesibukannya di tangkaran, mereka memahami kesibukan di tangkaran seperti apa, justru dia bisa main ke lapangan, tampil ya, perform, dan bisa berprestasi dan bisa membawa nama baik untuk tangkarannya Sobat Kicau Mania. Jadi kalau penangkar itu main ke lapangan ya, silaturahmi, jadi menambah nilai plus untuk penangkar itu Sobat Kicau Mania. Selain dia mendapatkan banyak teman dan juga dia bisa dilihat orang banyak Sobat Kicau Mania. Ini loh penangkarnya, dia main sendiri, dia membawa anakannya sendiri atau pejantan di tangkaran untuk dimainkan, dilombakan. Itu saja mereka melihat, ternyata inilah kualitasnya. Jadi macam-macam trik kita Sobat Kicau Mania. Jadi kita ini kalau ternak murai batu, jangan kalian pikirkan berbisnis. Berbisnis itu nanti Sobat Kicau Mania, ini didasarkan benar-benar hobi, 100% hobi. Kalau kalian berbisnis ya, di otak kita otak bisnis, tentu saja nggak akan jalan. Kita nggak akan memahami jalur-jalurnya kemana ini. Karena penangkar burung murai batu sudah banyak. Sekarang ini bersaing adalah kualitas. Nah, itu harus kalian pahami Sobat Kicau Mania. Jangan sampai tidak tahu. Oke Sobat Kicau Mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam Kicau Mania.